Hai guys, kita mulai ya. Halo Say. Apa kabar nih? Ya, Say. Puasa-puasa gini jangan lemes-lemes yuk. Di sharing santai kali ini, Dwi dan Kak Eva akan bawa topik yang seru banget nih dengan judul Strategi Jitu menciptakan hype saat peluncuran produk. Yang pastinya sangat bermanfaat banget. Yuk simak Say. Nah, pertama-tama mau tanya dulu nih, kalau saya sendiri ada nggak sih bayangan mau buka usaha sebuah bisnis? Mau. Coba salah satu nih, kira-kira mau buka bisnis apa? Kalau Nana mau buka kreatif design, itu tuh kayak startup yang mendirikan digital marketing. Wah, mantap Nana. Keren. Ada lagi nggak? Buka bisnis. Bisnis thrift biar nggak jauh-jauh ke sana. Iya. Amin. Semoga yang berharga. Terima kasih Olap. Kalau Kak Eva sendiri kira-kira kedepannya mau buka bisnis nggak? Mau nih, kuliner. Oh, Dessert box. ay mantap. Kayak siapa tuh? Kayak Bittersweet by Najwa. Mbak Eva dong. BTW Nana juga ada lagi selain kreatif design. Apa tuh? Jadi kayak modelannya tuh kayak kitabisa.com gitu, yuk sisain, apalagi sekarang bulan Ramadan. Jadi kayak yuk sisain dari setengah harta Anda, kayak nggak apa-apa, nggak harus 50 atau yang penting sisain aja. Nah itu nanti uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Gede, timingnya pas banget. Yo, Pas. yang mau donasi yuk bisa ke Nana. Ya betul. Nah, pada keren-keren banget tuh ide-ide untuk bisnisnya. Terus kalian pada tahu nggak sih produk apa aja nih yang bisa ditawarkan untuk ide launching bisnis? Aku. Apa? Aku pengen buka bisnis ini IO musim kawin. Event organizer. Aku pengen buka itu. Terus nanti ada website-nya. Kalau kayak gitu bisa juga join di Creative Design karena kan di Creative Design juga ada event organizer. Mulai, woi. Iya, aku nanti di webnya mau banyak pilihan kayak MOA-nya, mau pilih siapa biar gak ribet-ribet scroll IG, bandingin mana yang bagus antara Mami Olis dan juga Ajijah. Mantap. Semoga terwujudkan dan memudahkan para masyarakat di Indonesia. Nah, di sini kita mau bahas dulu nih apa aja sih macam-macam produk yang bisa ditawarkan untuk bisnis. Oke, yang pertama ada barang dan jasa, juga ada makanan dan minuman. Untuk makanan dan minuman sendiri di Alfabet Inkubator ini yang pertama ada ini punya Onigiri, lettering sama satu lagi ada LC yang biasanya kode-kode itu untuk botol keberapa. Dan juga
Ada apa lagi Kepul? Ada Erice nih, tempat paling comfy, paling enak untuk istirahat. Nah, untuk jasa sendiri kita punya OJS ya, yang dimana OJS ini mengelola paper dari submit hingga publish. Untuk Dwi sendiri, Dwi PIC apa, Wi? Kalau Dwi sendiri ada PIC ATT. Kalau Eva sendiri pegang It's di jurnal. Sebagai PIC dari jurnal sendiri, kita memikirkan nih gimana caranya membangun hype market untuk OJS kita masing-masing. Nah, di sini kita akan klik bareng ya. Untuk tahapannya sendiri nih, menjadi kunci kesuksesan dalam membangun hype market sebuah produk bisnis. Kalian tahu nggak sih ada tahapan apa gitu? Kalian bisa tebak nggak ada tahapannya apa aja untuk sebuah kunci kesuksesan dari bisnis? Timing yang pas nih untuk membangun sebuah hype market tuh ada di tahapan apa? Kalian ada yang tahu nggak? Gak tahu nih Kak Dwi emang apa sih? Ya udah deh kasih tahu aja jawabannya itu ada Hype. Nah, tahapan ini tuh tahapan yang paling penting nih untuk kita gunakan timing yang ada sebagai senjata non-hype market. Kenapa? Karena melalui tahapan pre-launch sendiri itu kita bisa mendapatkan ketertarikan konsumen terhadap produk kita. Untuk tahapan pre-launch ini kira-kira ada apa aja yang bisa kita lakuin untuk membangun hype market? Nah, di sini dari Dwi dan Keva coba ambil contoh dari orang yang ngebuat film. Dari untuk membangun hype-nya sendiri itu, dari sebuah film itu, ketika dia meluncurkan sebuah film, maka mereka akan memunculkan potongan-potongan film. Terus ada behind the scene-nya, terus ada juga ada wawancara sama aktor-aktornya tentang pengalaman mengikuti film tersebut. Nah, hal ini tuh sebuah konsep untuk marketing mendapatkan hype sebelum film tersebut muncul. Terus kalau di bisnis sendiri, kita bisa ngelakuin promosi yang sama nggak sih? Jawabannya itu kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada dengan jangkauan yang luas. Jadi kita bisa niruin dari konsep film itu, kita bisa bangun sebuah poster dan juga ada tulisan coming soon di media sosial kita yang gunanya itu untuk membangun hype market. Dan juga kita bisa sebelum pre-launch ini kita bisa kasih tahu nih pengolahannya seperti apa, terus spill dikit produk yang mau kita tawarkan itu seperti apa. Untuk tujuannya itu mendapatkan value marketing di tahapan pre-launch. Nah, untuk OJS sendiri, pre-launch dilakukan setiap terbitan baru. Misalnya kalau ATT terbit bulan apa aja, Wi? Ada bulan Maret, Juli, dan juga November. Nah, kalau misalnya ITSD ada bulan April, juga ada Oktober. Jadi di tanggal-tanggal itu, di bulan-bulan itu kita akan lakukan value marketing beberapa bulan sebelum terbitan. Untuk pre-launch yang dilakukan dengan penyebaran call for reviewer, call for paper, juga ada announcement feature issue kepada author yang pernah terlibat, kayak author yang udah papernya terbit di OJS kita. Sama hal ini dilakukan tujuannya untuk membangun hype market, yaitu targetnya berupa dosen, peneliti yang membutuhkan sebuah wadah publikasi jurnal yang sudah diakui secara internasional. Dan dengan adanya pre-launch ini, kita bisa mendapatkan target paper sebelum jurnalnya terbit. Gitu. Betul banget, Kepul. Nah, selain dari tahapan pre-launch sendiri, apa sih bisa dilakuin selain dari tahapan pre-launch itu? Nah, di sini juga akan kasih tipsnya, yaitu merupakan sebuah market research. Market research itu apa sih? Market research adalah sebuah desain, pengumpulan, analisis, dan juga pelaporan yang sistematis atas data dan juga segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Tapi kalian tahu nggak sih tahapan-tahapan dari market research itu ada apa aja? Yang masih bingung tahapannya apa aja, yuk kita bahas bareng-bareng untuk step by step dari market research-nya. Oke, yang pertama, nah di sini tuh ada 6 step untuk tahapan proses market research. Yang pertama itu ada perumusan masalah, yang kedua penentuan desain riset, yang ketiga perancangan metode pengumpulan data, yang keempat ada perancangan sampel dan pengumpulan data, yang kelima ada analisis dan interpretasi data, juga yang terakhir ada penyusunan laporan riset. Kita bahas yang pertama dan yang kedua ya. Yang pertama ada perumusan masalah. Hal yang pertama yang perlu difokuskan saat merumuskan masalah nih
masalah apa yang akan dibahas, juga objektif yang ingin dicapai penyelesaiannya dari research yang dilakukan. Misal nih, untuk permasalahan yang akan diobjektifkan ada bagaimana kita meningkatkan jumlah paper yang masuk dari berbagai negara buat ATT sama buat PhD. Tuh, yang kedua, kita ada penentuan desain research. Di sini kita akan melihat jenis data yang akan kita kumpulkan. Bagaimana kita mengumpulkannya, apakah kita pergi keluar untuk kumpulkan data-data itu, terus apakah kita perlu mengajukan pertanyaan ke beberapa orang, atau kita juga bisa menggunakan secondary atau data sekunder untuk mendapatkan hasil-hasil atau data-data dari organisasi lain. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada perancangan metode sama pengumpulan data. Jadi di sini merupakan tahapan untuk kita tuh bisa tentu nih metode apa yang bakal digunakan untuk penelitian si market research-nya. Dan untuk pengumpulan data yang digunakan sama KFU, itu ya ada primer dan juga ada data sekunder. Jadi mana itu kita dikasih pilihan nih untuk kita tuh bisa meneliti sendiri dengan mewawancarai atau juga data sekunder dari organisasi lain yang emang sudah melakukan penelitian hal yang sama seperti permasalahan yang sudah nanti. Lalu yang keempat ada perancangan sampel dan juga pengumpulan data. Itu kita untuk mendapatkan collecting data yang nantinya bisa menjadi tumpuan untuk kita tuh bisa mendapatkan goal yang diinginkan dari market research yang lagi dilakuin. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Kak Epul? Lanjut. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi data, yaitu merupakan hasil dari penelitian. Misalkan kan yang tadi permasalahannya ingin mendapatkan peneliti luar negeri di ATT Jurnal sampai di jurnal ya. Iya, betul. Nah, dari data yang ditemukan itu, penelitian menunjukkan angka ketertarikan peneliti luar negeri terhadap ATT dan ISTI Jurnal itu rendah karena kurangnya pemasaran yang luas dan menarik. Nah, hal ini tuh dari hasilnya ada, kita bisa ngelakuin beberapa asumsi untuk kita tuh bisa menjadi lebih baik lagi di pemasaran ATT Jurnal dan ISTI Jurnal. Jadi kita bisa contohnya membangun koneksi peneliti luar negeri serta tembusnya dalam standar Scopus untuk menarik peneliti-peneliti luar gitu. Dan juga tahapan yang terakhir yaitu ada penyusunan laporan riset. Jadi ini laporan riset itu merupakan rangkuman hasil, kesimpulan, dan juga rekomendasi penelitian yang diserahkan kepada pihak manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang ada. Itu. Nah, dari 6 tahapan ini, alhamdulillah udah jelasin semua tentang market research, dan ada juga pepatah yang menarik sih, untuk sebuah kalian yang mau bangun sebuah bisnis, yaitu ada spending money to ensure that you keep those customer you already have should be your top research priority. Guys, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih dari sharing santai Dwi sama Kak Eva? Ada yang mau nanya nggak, Say? Halo. Iya, Olaf mau nanya. Nggak tahu. Mau pantun buat Kak Epa. Boleh. Olaf. 1.2 koma Kak Epa cantik. Siapa nih yang punya? Wede. Coba ya. Oh, kasih Olaf pantunnya. Stop share aja deh. Ini nggak ada yang menanya. Kalau nggak ada yang menanya, kita mau kuisis. Nggak ada? Kita kuisis ya. Siapin ya.
Halo Halo Pak Pak Ari Ari, dan juga Pak Ridu, salam kenal. Terus di sini Salam kita kenal. di sini kita ada bisa ikutan mungkin dari materi yang lagi kita bawain tadi. Buat ini Bang. Oke. Aku belum lihat ke kuisnya nih, lagi mau belajar dulu. Oke, siap. Ayo guys, join. Kita masuk ke joinmyquiz.com, terus nanti bakal masukin kode 120428. Yang 3 terbesar ada sesuatu. Sesuatu dari Dwi. Enggak sih, mau dari gue doang. What? Udah nggak mau ikutan. Yang mau join kuisnya ditunggu sampai jam 14.13. Ini ada berapa ya? Yang join? 1, 2, 3. Ada 13, baru ada 13 guys. Udah, Wi, udah. Eji mah tinggalin aja. Iya udah 14.13. Ada yang mau join lagi nggak, Say? Kak Eji tinggalin aja, Kak Eji tinggalin. Eji mau ikut, belum masuk ya? Mana ya? Raj, siapa nih Raj? Raj, RADS. Rafli, Ananda, Dwi Septiana, tahu gua. Pute, Nur Permadi, Milea, Nana, VBTS, keren VBTS ikut. Itu dong. Ada Juli. Ikut, Regin nggak mau ikut. Udah, apa ya? Sampai 14.15 ya, 1 menit lagi deh, langsung.
menit lagi ya. Tema. Udah ya, 14-15 ya, di start ya. 5 yo. 1, 2, 3. Tadi udah mulai. Wah, ini kayaknya kegampanggan. Ini ada Nesti, ada Ican, Indah. Ini bener semua kayaknya. Ini bener semua. Ya, ada Indah, Sabda. Sabda, sorry ya Sabda. Ini terlalu mudah ya, Bray. Wah, ada 3 cewek semua. Dah. Oke, thank you guys yang udah participate. Iya kan gue lagi sharing. Dah. Alhamdulillah 1M. Itu bener semua dong. 1, 1, 2, 2, 3. Dah. Apa ya? Penutupan aja. Iya, yaudah. Selamat buat yang dapet. Makasih udah join di acara SS yang ke-11 ini. Terus sebelum kita end, untuk yang sharing sampai yang ke-11 ini, kita dokumentasi dulu ya. Kalian pada On open. cam. Ya, On cam Iya kan? benar, on cam. Yuk, on cam yuk. Satu, dua, tadi belum. Belum. Ya, ini lama sih. Belum. Tuh, 2, 3. Ya, terus. Tidak lo. 1, 1, 2, 3. Lagi slide kedua. 1, 2, 3. Dah, mantap. Yeay. thank you. Ore, ore. Thank you, San. Ditunggu hadiahnya.